berada di Kabupaten Jembrana, Bali. Bicara soal Jembrana tidak jauh-jauh dari Mekepungnya dan Jegoknya. Cuma kali ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Wayan Gama yang memiliki Sanggar Adigama ini. Kita akan bicara soal Jegok, kita akan bicara soal Mekepung, dan satu lagi Kendang Mebarung yang merupakan kendang yang ciri khas dari Kabupaten Jembrana ini sendiri. Bagaimana keseruannya? Mari kita ikuti bersama. Wayan Gama Astawa SSN lahir dari keluarga keturunan seni, orang tua petani, dan seniman alam. Aktif di bidang seni karawitan sejak tahun 1979 hingga sekarang. Lulus STSI atau Isi dan Pasar tahun 1994. Aktif di bidang seni sebagai praktisi dan akademisi, sebagai pembina, penata karawitan, penyaji dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan mancanegara. Negara yang pernah dikunjunginya yaitu Taiwan, Jepang, dan Amerika Serikat. Sering menerima siswa, mahasiswi dari lokal hingga asing dalam konteks belajar gamelan, penulisan paper, skripsi, hingga tesis. Tamu asing yang pernah belajar di Sanggar Adigama yaitu Amerika Serikat, mulai dari San Francisco, California, Kanada, Santa Cruz, Los Angeles, Washington DC. Ada juga dari negara Inggris, Perancis, Hongaria, Jepang, Australia, India, Malaysia, Belgia, dengan tujuan belajar gamelan dan holiday di Sanggar Adigama. Semua tamu tinggal di sanggar dengan akomodasi yang masih tradisional ala Jembrana. Om Swastiastu, Pak Wayan. Seperti janji saya tadi, saya bersama seorang narasumber yang sangat mengetahui lebih dalam perkembangan tentunya bagaimana awal dari Jegok, Mekepung, dan satu lagi alat musik yang jarang kita ketahui dan merupakan kendang asli Jembrana, yaitu kendang mebarung. Sebenarnya filosofinya apa ya Pak Gama? Ya. Kenapa Jegok itu harus menggunakan hiasan naga, bambu, terus jumlahnya kenapa 9? Nah, itu tuh. Ini biar kita tahu, biar nggak cuma langsung melihat dan mendengar Jegok yang begitu indahnya kita dengar ya. Sekarang kita harus kuak lebih dalam, kenapa harus ada naganya, bambunya, jumlahnya sier. Ya, itu filosofinya kayak. Terima kasih Mbak Dewi ya. Ini mohon maaf pemirsa, ini pertanyaan yang sangat sulit buat saya gitu. Karena harus bicara filosofi, kemudian harus mengkaji sesuatu hal yang tidak bicara. Sesuai dengan pertanyaan Mbak Dewi, apa filosofinya ornamentasi gamelan Jegok itu dari naga, kemudian kenapa memilih bambu sebagai sumber nada, kan begitu katanya, tidak kayu. Ya saya coba jelaskan, tetapi mohon maaf kalau penjelasan saya belum sempurna. Kalau kita bicara gamelan Bali, ya notabene gamelan Jembrana, karena Jembrana bagian dari Bali, saya harus menggunakan teori gamelan Bali sedikit. Jadi semua gamelan yang ada di Bali, yang notabene adalah terkait dengan agama Hindu di Bali, itu 4 unsur harus ada dalam gamelan Bali. Kalau menurut saya 4 unsur itu apa supaya bisa itu dikatakan budaya, budaya Jembrana, budaya Gianyar di Bali. Saya mulainya dari 4 unsur. Yang pertama, budaya itu harus mewakili 4 unsur baik di gamelan. Contohnya pertama, harus ada mengandung unsur filosofi. Yang kedua harus mengandung unsur logika. Yang ketiga harus mengandung unsur etika. Yang keempat baru mengandung unsur estetika. Kalau Mbak Dewi lihat satu gamelan ada 4 unsur, saya berani katakan itu gamelan.
seperti itu. Nah sekarang karena saya berangkatnya dari sana, terkait dengan pertanyaan Mbak Dewi, filosofi kenapa dari naga? Apa orang Jembrana tidak bisa bikin singa untuk orang alimentasi kan begitu? Bisa loh orang Jembrana bikin singa. Kenapa dia tidak bikin singa gitu? Kenapa harus dia pakai naga? Kalau menurut saya filosofinya, kita kembali kepada masalah filosofi naga itu. Di Bali, bahkan di Cina, di negara Cina, naga itu dipercayai sebagai satu dewa yang memberikan kesejahteraan gitu loh filosofinya. Naga simbol kesejahteraan. Di Bali ada naga Basuki kan? Kenapa enggak singa Basuki? Kenapa? Karena naga itu kan sudah coba dikejar, itu bahasanya kesejahteraan. Jadi menurut saya kemungkinan pengelingsir kita di Jembrana pencipta jenggot dengan melalui gamelan jenggot entah berapa tahun ke depan dipikirkan supaya memberikan kesejahteraan. Orang sejahtera kan bagus, sejahtera pikiran, sejahtera perkataan, sejahtera perbuatan, itu bagus. Itu filosofinya dari naga. Sudah ada satu pengharapan dari leluhur kita. Iya, penanaman filosofi sudah ada. Contohnya bertahan sampai sekarang. Dari lahirnya jegok gitu loh. Kenapa bisa bertahan? Karena sejahtera. Padahal tukang ukir di Jembrana itu sudah berkembang sekarang, ada yang kontemporer, ada kombinasi Mesir dengan macam-macam. Ketika dia suruh bikin jegok, pasti dia bikin harga. Nggak berani. Itu kuatnya filosofi yang terkandung dalam gamelan jegok, yang unsurnya mengandung kesejahteraan dari situ. Nah itu kan gitu, kita percaya juga kan. Juga kalau kita kembangkan lebih luas lagi, padmosannya itu apa yang milik? Apa ular? Naga loh. Apa tujuannya? Padmosannya simbol dunia, dipegang oleh naga supaya tidak goyah. Apa tujuan? Kedamaian. Gamelan jegok juga diharapkan seperti itu dengan naga, supaya sejahtera, damai, berkembang. Kalau dia diikat seperti simulus padmosannya, mungkin hancur gamelan jegok, tidak dibingkai kan gitu. Itulah saya kenapa nggak pakai Ya, itu saya lebih banyak berikan contoh gitu loh. Ya, tapi saya mohon maaf tidak juga sebenarnya tidak semuanya juga benar. Tapi saya ingin urun pendapat saja. Yaitu alasannya. Kalau alasannya menggunakan bambu. Kalau menggunakan bambu begini, Mbak Dewi. Pertama kita harus cerita sedikit sejarah gamelannya. Gamelan jegok sebenarnya lahirnya dia berbentuk tingklik gitu ya. Tingklik artinya bambu yang dibelah gitu. Tidak seperti beresonator sekarang bambu besar kan, langsung yang bumbung kan. Kalau dulu enggak dibelah gitu loh bambunya, dibagi dua. Oh dulu itu dibagi dua. Itu namanya tingklik. Dan ada juga dari kayu, ya kan? Ada dari kayu, dari bambu itu tingklik. Belum ada jegok seperti ini kan. Nah kemudian karena kita kembali tingklik jegok zaman dulu yang bambunya dipecah, sama lah fungsinya berkompetisi gitu loh. Dari ya inilah perkembangan dia pilih bambu. Karena apa? Bagaimana cara bikin gamelan supaya bilah dan resonator jadi satu. Resonator itu bumbung. Kalau gamelan-gamelan yang lain kan bisa bumbung lain dok. Nah ini aja pernah loh bikin jegok gitu. Ya biasa sehari banget. Dia bisa bikin satu nada jadi satu antara bilah dengan resonator. Bayangin. Nah, dulu yang dengan dunia yang serba kekurangan lah. Ya seperti Aristoteles lah mungkin dia. Ya seperti itu. Nah, itulah. Kemudian kenapa dari bambu? Hanya bambu yang punya ruas kan. Ketika kita berpikir resonasi, kan bambu yang berruas. Makanya pilih bambu. Biar bisa jadikan satu antara bilah dengan resonator. Coba kamu gunakan pohon kelapa bisa enggak? Karena dia enggak berluas kan? Enggak bisa. Mendem ya, itu dari segi fisik. Kenapa ada pilihan? Kemudian pilihan lain ditinjau dari segi kualitas suara. Bambu menghasilkan suara paling baik yang diambil dari alam. Tidak jauh-jauh dari alam. Dari alam kan? Hasil alam malah dulu. Ya.
satu bisa menghasilkan suara yang menurut saya suaranya sangat halus, ngales bahasa Bali ini, tengkah gitu loh, tangkang gitu loh, lembut gitu loh. Lembut. Nah, bambu. Kalau kayu sama juga, kalau didengarkan jujur ya, pasti dia lebih keras. Ya, kalau Halusnya, kesan halusnya kurang kayu. ya, kalau kayu lebih karena dia keras, kok suaranya kurang halus, kurang lembut, Ya, lain sama bambu. nah itu. Di samping itu filosofi yang lain. Bambu termasuk pohon yang disahkan. Tidak boleh tebang bambu di hari Minggu. Ya, ada Itu filosofi, ya. itu Kita berfilosofi. punya filosofi. Filosofi kan. Nah itu juga dilihat dari sana. Dia orang jam rana dalam konteks dia belum ya. Dia tidak pernah lepas dari kaki. Itu tidak pernah lepas dari kaki. Kalau kita mau menghubung-hubungkan jujur, kalau orang dulu kan tidak bercerita, oh tidak begini, tidak ada buku yang bercerita. Tapi kalau kita jujur katakan apa yang kita baca, Jujur orang dulu memang benar-benar memperhatikan tatunya. iya, Pas. seperti itu. Kira-kira seperti itu kenapa pilih namanya, kenapa namanya. Itu sudah dipikirkan dari awal sekali ya. Ya. Sampai pada akhirnya sekarang masih dikenal oleh generasi penerus kita. Ya. Kalau jumlahnya 9 itu gimana filosofi? Oh, Kan 9 ya? ya, pertama gamelan jegok itu lahirnya memang 9. 3 tumbuh barangan, yang satu sebagai posisi patus barangan. Kalau orang Bali di konsep garungan gamelan Bali menyebut ugal. Kemudian dibentuk dari 3 kantil, yang satu sebagai posisi patus kantil. Kemudian dibentuk 3 terdiri dari 2 undir, 1 jegok, itu yang paling besar. Yang paling Yang di besar. samping jegok itu namanya undir. Ya. Kenapa jumlah 9 kan begitu? Ya, kalau menurut saya filosofinya semua orang Bali percaya yakin dengan kekuatan Dewa Nangasangga. 9 penjuru kekuatan 9 penjuru kekuatan mata angin. mata angin yang dimegang yang paling besar. Loh, ada timur, ada barat, Ya. ada kelot, ada utara, ada kayu kangin kan gitu. Jangankan sampai ke segehan, coba kamu perhatikan pasti itu dua nama muncul di sana. Simbol merah semuanya, simbol hitam di tengah, kan gitu. Gamelan juga begitu dia, konsep 9 penjuru mata angin dipatahkan itu. Kalau ditarik dengan merahnya sama dengan 9 kabupaten. Oh, Ya, iya, di Bali iya, gitu. iya. Iya, Ya, waktu mungkin. namanya Sango ya. Mungkin ya, Ya, gitu. apa kita Itu tambah kodian tadi kan baru kodiannya ya. Ya, kita Mungkin. nggak pernah tahu. Ya kan. diharapkan jangan sampai 12 di Bali nanti konsep di Bali. Ya ini santai Ya, sedikit. benar konsep. Biar tidak Memang terlalu benar- tegang gitu kita benar-benar ngobrol ada gitu. konsepnya, ada 9 itu. Kembali lagi leluhur kita nggak main-main. Nggak bikin main-main. konsep Menurut gitu. saya gitu. Kenapa 9 gitu kan? Gamelan yang dikatakan bertahan hidup dengan suatu kejadian-kejadian tingkat sosial masyarakat apabila gamelan itu metaksu. Bali kan metaksu. Pertanyaan kan gampang apabila metaksu. Pertanyaannya itu gampang, jawabannya metaksu. Metaksu. Terus pertanyaannya bagaimana proses mencari taksu? Kan itu ya. Nah inilah salah satu proses pengelincir supaya metaksu. Dicari filosofi, nada. Tujuannya kan metaksu biar bisa melewati kemajuan-kemajuan dunia. Kenapa Tidak bisa rentah metaksu? oleh Ya itu dia tadi prosesnya. Jadi proses itu untuk mencari taksu sebenarnya. Kalau gamelan, kalau kesenian tanpa wujud dasarnya eling-eling ide yang semuanya dari sana, dan khususnya di pada gamelan ibu sana Haji Saraswati kan konsep taksu. Ya, semua ke sana. Jangan salah memikirkan gimana cara kita berbuat ini supaya metaksu. Nah sekarang tidak mikir hari baik kapan nebangki, kapan kita ngumpulkan. Enggak, asal itu sekarang besok kita pernah ada proyek. Enggak mikir sekarang pasah, beteng, tajeng, apa tali wangke, apa titibuk. Itu enggak ada. Kalau dulu coba, ya kan orang meninggal. Oh sekarang semut sedulur enggak buat apa manggil. Untuk keselamatan. Kalau dicari keselamatan itu apa? Kedamaian. Kalau sudah damai berarti sudah kompleks, misalnya sejahtera,
apa namanya harmonis gitu. Itu sudah damai. Bagaimana kita bisa damai kalau kita tidak harmonis? Itu contohnya. Cuma kita aja yang nggak mau belajar gitu. Sama satu lagi nggak ngeh. Nggak. Bahasa Indonesia. Iya, seperti itu Ya, kira-kira. kita nggak ngeh, kita lupa dengan sejarah. Makanya Padahal kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh penguasa. Mereka terbukti loh masalahnya. Bukan main, terbuktinya apa? Sampai sekarang karyanya bertahan. Ya, sampai sekarang. Apa sih kekuatannya? Di dalam kekuatan bukan berarti tidak semua orang bisa bikin sesuatu hal yang baru. Tapi yang tidak bisa kita ngerti apa isi yang kita bikin itu. Yes. Sudahkah kita mengerti, menghargai kekuatan basic? Ini kadang-kadang lupa. Karena kita sering lupa apa sih yang mau kita lakukan. Orang Bali biasanya menurut saya Karena tidak dipikirkan. iya, karena dia lupa. Karena orang Bali ngerti harus percaya dengan basic. Jangan kita di luar basic. Contohnya, Kalau tidak ada dasar yang kuat bagaimana bangunan itu iya akan dari konsep agama saya bicara. Contohnya basic. Kamu pintar bikin gamelan, bagus suara kamu. Kalau Tuhan bertanya kapan kamu bikin bambu, itu basic. Ya kan? Siapa yang ngasih kamu ini? Kalau Ayo bisa bikin gamelan dari bambu, suara bahkan diakui dunia hebat. Kalau Tuhan bertanya karena Ayo sombong, hei kamu, kamu pintar bikin apa yang sudah saya siapkan. Pertanyaan saya gampang, kapan Anda bikin bambu? Makanya orang dunia itu dia ngerti basic. Contoh, Ayo hebat bikin kapal kereta. Hai, kamu di mana dapat besi? Ada enggak manusia bikin besi? Dia nyari loh di Ibu Pertiwi. Besi diolah jadi apa? Itu Bali percaya dengan basic walaupun dia nggak bisa. Walaupun sekarang dia Itu bisa. alasannya kenapa kita kuat. Kuat dia eling bakti. Bikin HP. Memang hebat. Tapi basicnya HP itu apa? Ada tak manusia langsung bikin? Semua dari bumi, dari tanah. Siapa yang bikin? Itu basic kekuatan. Kalau kembali ke ajaran kita, ya ini terkait sekali ini budaya Bali dengan ajaran agama Hindu di Bali. Sorry, jangan Hindu India, saya tidak tahu itu. Saya bicara tentang Hindu di Bali karena kita bicara dengan Bali. Itulah konsep Trito Karanonya sebenarnya di dalam adat budaya agama itu yang sebenarnya menjadi satu kesatuan sangat di Bali ini. Contohnya tadi saya bilang basic, manusia Trito Karano itu harus mempunyai hubungan baik dengan Allah. Harus ada hubungan baik manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia. Tidak. Kalau saya hanya baik dengan Anda saja, Anda pintar, saya pintar bikin begitu, tidak baik dengan Tuhan, tidak sesuai maturan Pak Indu. Sedangkan yang kita bikin adalah ciptaan beliau. Tidak mungkin Bapak. Itu konsep itu keren, itu keren. Manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan Ya, itu sebenarnya ya, mungkin harus saya kembangkan. konsep keseimbangan yang sesungguhnya. Kalau kita sama ayo hanya ngerti sapas dapat 9 coba sebut. Kalau orang tua dijawab dengan perbuatan. Kalau kita dijawab dengan kata-kata. Trikaya pada sudah satu enggak cuma jawaban Kita tidak akan ketemu keseimbangan itu kalau bisa kita sendiri. Ya, mungkin saya aja sama Pak Wayan. teman-teman Ya, yang lain. dengan teman-teman yang lain, begitu dengan alam yang sudah mengizinkan kita duduk di sini. Itulah Itu sebenarnya konsepnya ya, Trito Karana ya, akhirnya menjadi satu. itu kira-kira menurut saya. Makanya kalau dulu karyanya dia selalu menggunakan arti hari-hari yang baik ada sesajen. Kemudian kita kumpul cari duase hari yang baik, kapan kita kumpul baik. Kemudian kapan kita mulai proses buat gamelan, kapan kita mulai latihan, setelah itu kapan diplas-pas. Iya kan, setelah itu baru kita pentas. Kenapa itu? Itu namanya eling, bahwa manusia dalam konteks seperti itu, manusia dalam hal ini komposer ataupun penglingsir, dia sedang menjalankan hubungan manusia dengan Tuhan. Itu sebenarnya Janjana pernah bilang kalau orang Bali itu ribet. Loh,
Anda, Benar, saya tidak pernah ribet, sorry. Jangan sampai pernah bilang kalau kita orang Bali itu ribet, karena buktinya sampai sekarang kita masih bertahan itu karena apa? Bukan karena ribetnya, tapi kita memang bicara kenapa bisa sampai ke proses itu sendiri, karena kita mulai mengenalnya dari basicnya gitu. Kenapa kita bisa dibilang metaksu gitu ya? Bukti kita bisa eksis sampai sekarang itu bukan karena ribet ya, karena kita orang Bali sendiri nggak pernah bilang ini ribet gitu. Ya, itu tadi sebuah diskusi yang sebenarnya tidak ada di buku. Ingat, itu tidak ada di buku. Karena Pak Wayan Gambas sendiri akan membuat buku yang akan menceritakan bagaimana kebudayaan Jemberana ini mulai dari jegoknya, kendangnya, mengepungnya, semua akan diceritakan. Jadi tunggu nanti hasil karyanya beliau dalam bentuk sebuah buku ya. Ya, mudah-mudahan tercapai nanti. Ini saya orang yang pertama yang akan membelinya. Ya, cita-cita saya jadi benar-benar terbuka. Wow, ternyata luar biasa sekali ya Jemberana ini ya. Terima kasih sekali lagi Pak Wayan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pencerahannya. Sama-sama. Ditunggu cerita selanjutnya tentunya masih dalam petualangan Dewi Pradewi, bukan sekedar menjelajah alam, tapi kita akan masuk lebih dalam sejarah dan kearifan lokal daerah setempatnya. Yang seru main dulu petualangan Dewi Pradewi. Om Santi.